Nah, untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan Google Site ini, teman-teman hanya perlu masuk ke browser yang ada di laptop masing-masing. Nah, untuk item-item atau icon-icon nanti yang ada di webnya, teman-teman bisa cari sendiri di Google atau situs lainnya, lalu nanti di-download. Nah, untuk tulisan-tulisan nanti yang ada di webnya, teman-teman bisa pindahkan dulu nih nanti ke Word. Nah, kita langsung aja, teman-teman bisa masuk ke browser masing-masing, lalu ketik Google Site. Untuk masuk ke Google Site ini, teman-teman harus login dulu ke akun Google masing-masing di webnya, lalu ketik yang bagian login. Lalu akan muncul halaman seperti pada gambar, lalu teman-teman bisa ketik yang bagian kosong itu, klik aja 2 kali. Setelah muncul gambar atau halaman pada browser seperti yang tertera di atas, teman-teman bisa langsung nulis nih judul apa atau materi apa yang mau teman-teman buat. Nah, contohnya itu seperti sifat koligatif larutan. Nah, untuk penulisannya ini teman-teman bisa atur nih ke tengah atau ke samping, lalu untuk ukuran dari tulisannya juga bisa di-adjust sendiri. Nah, untuk penulisan pada halaman judul atau home dari tempat web kita ini, kita bisa juga pilih di bagian tema. Itu ada beberapa tema yang bisa teman-teman pilih sendiri. Nah, contohnya untuk bagian ini kita pilih diplomat. Nah, untuk situs tanpa judul itu teman-teman bisa tulis judul dari materi yang akan teman-teman paparkan pada web ini. Contohnya seperti sifat koligatif larutan. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan logo dari web kita. Nah, logo ini bisa didesain sendiri atau ambil aja yang udah ada. Seperti yang tertera, kita ketik logonya, kita ketik upload. Nah, kita bisa pilih nih icon-icon apa aja yang bisa kita gunakan. Nah, saya milih icon ini. Nah, kita juga bisa nih mengubah backgroundnya. Kita tinggal pilih aja ubah background, lalu pilih gambar, dan kita yang ketik telusuri ini langsung terhubung dengan Google. Teman-teman bisa ketik sendiri mau backgroundnya apa, nanti akan langsung terhubung dengan Google. Nah, contohnya ini kimia background. Kita tinggal pilih aja nih background mana yang pas untuk kita jadikan home base-nya. Untuk tulisannya bisa kita sesuaikan lagi sesuai dengan keinginan kita sendiri, berupa warna atau jenis font yang akan digunakan. Nah, lalu untuk home-nya kita bisa tambahkan lagi beberapa gambar dengan mengklik seperti yang tertera pada layar, lalu kita ukur sendiri atau atur sendiri besar dari ukuran dari nanti icon-icon atau gambar-gambar dari home base-nya. Nah, lalu teman-teman bisa memberi nama nih apa-apa aja nanti yang akan teman-teman tampilkan pada webnya. Seperti yang tertera di layar, itu ada home, tujuan pembelajaran, absensi, materi, dan evaluasi. Nah, lalu kita bisa menambahkan icon untuk setiap halaman-halaman dari web yang kita buat. Nah, seperti home, kita pilih upload, lalu ke tempat dimana kita menyimpan icon-icon yang sudah dicari tadi.
Nah, cara untuk menambahkan gambar untuk icon-icon selanjutnya juga seperti cara menambahkan home. Di sini kita juga bisa menggunakan drive, di mana kita upload dulu nih gambar-gambar atau icon-icon yang sudah kita cari tadi ke Google Drive. Lalu nanti akan seperti yang tertera di layar, kita bisa milih langsung nih gambar-gambar mana yang mau kita masukkan. Caranya sama seperti tadi. Setelah itu kita atur tulisan dari setiap halaman-halamannya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Jika kita tidak ingin backgroundnya polos, teman-teman bisa pilih icon palette seperti yang tertera di layar. Lalu kita bisa ubah nih backgroundnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga bisa pilih gambar, lalu kita telusuri menggunakan web Google-nya. Ini langsung terhubung dengan Google, lalu kita tinggal pilih aja mau background yang mana yang kita pakai. Nah, untuk menambahkan halaman-halamannya, teman-teman pilih icon halaman yang tulisannya halaman seperti yang tertera pada video. Lalu kita ubah halaman-halaman, nama-nama dari halaman yang kita mau sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, lalu kita juga bisa tambah halaman baru dengan klik tanda tambah pada bagian yang tertera di bawah. Lalu kita buat-buat nih halaman-halaman atau berapa halaman yang kita mau atau yang kita butuhkan. Setelah selesai, lalu kita kembali ke bagian home. Nah, nanti halaman-halaman sudah kita buat itu juga muncul nih di bagian atas. Untuk menghubungkan setiap icon dengan halaman yang akan kita hubungkan, teman-teman bisa klik icon dari gambar, lalu klik yang salin tautan seperti yang dicontohkan pada video. Nah, begitupun untuk icon-icon selanjutnya, kita bisa menghubungkan sesuai dengan apa yang kita mau atau dengan halaman yang sesuai dengan yang sudah kita tulis tadi. Kita juga bisa menambahkan gambar pada di bagian home-nya. Tinggal klik dua aja, lalu klik seperti yang tertera pada layar. Lalu teman-teman tinggal pilih nih gambar-gambar mana yang mau teman-teman masukkan. Lalu tinggal diatur saja bagaimana penempatannya atau bagaimana teman-teman mengaturnya. Bisa di-adjust sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, jika merasa gambarnya kurang pas, kita bisa mengganti gambarnya. Cara mengganti gambarnya itu sama seperti yang ditunjukkan pada video. Untuk bagian bawahnya kita bisa menambahkan tulisan berupa seperti copyright. Cara menambahkan tulisannya itu bisa klik dua saja di tempat kosong. Lalu kita atur tulisannya sesuai dengan keinginan sendiri. Ubah ke tengah, lalu juga bisa mengubah ukuran, warna, dan font. Nah, di sini kita juga bisa mengatur penempatannya di bagian bawah atau tetap di bagian tadi dengan cara menariknya seperti yang tertera pada video. Lalu kita juga bisa mengubah backgroundnya seperti tadi kita mengubah background pada bagian icon-icon tadi. Setelah selesai, jadi bagian untuk home base dari web kita sudah jadi. Nah, dulu kita lanjutkan untuk bagian tujuan pembelajarannya. Teman-teman tinggal klik pada bagian halaman, lalu klik tujuan pembelajarannya. Seperti pada home base, kita juga bisa menambahkan
foto atau berupa GIF pada bagian judulnya. Nah, di sini saya menggunakan ikon burung. Lalu kita atur ukurannya dan penempatannya di bagian mana yang kita mau. Di bagian tujuan pembelajaran kita blok tulisannya, lalu kita insert link. Kita hubungkan untuk dengan bagian home supaya nanti jika siswa menekan tulisan tujuan pembelajaran nanti langsung menuju home. Lalu kita bisa menambahkan tujuan pembelajarannya. Tinggal klik 2 saja, lalu kita ketik tujuan pembelajaran dari materi yang kita akan jabarkan pada situs web ini. Kita juga langsung bisa memberikan background pada bagian penulisannya. Untuk penambahan kalimat selanjutnya, teman-teman tinggal buka Word yang berisi materi-materi yang akan teman-teman jabarkan pada web ini. Contohnya, tujuan pembelajaran sudah saya letakkan pada Word yang berisi tujuan pembelajarannya. Nanti kita tinggal copy paste saja tulisannya ke bagian web yang akan kita tampilkan. Di sini tinggal klik 2 pada bagian kosong, lalu kita pilih teks dan kita pastekan. Akan seperti terlihat pada video. Selanjutnya kita bisa atur ukuran, warna, atau jenis font yang akan digunakan. Supaya tidak monoton, backgroundnya juga bisa kita ganti dengan cara seperti yang pertama tadi, dengan ketik yang bagian telusuri, lalu tinggal kita ketik mau background seperti apa yang kita mau. Contohnya seperti yang tertera pada video. Nah, selanjutnya kita tinggal merapikan lagi tulisan-tulisan yang mau kita ubah atau kita tambah atau kita ubah warnanya. Setelah bagian tujuan pembelajaran selesai, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian absensi. Teman-teman tinggal ketik aja pada bagian halaman yang bagian absensinya, lalu kita tambahkan lagi gambar supaya home base kita itu tidak monoton saja. Sama seperti tadi, untuk tulisan absensinya kita blok, lalu kita salin tautan lagi atau insert link lagi, kita hubungkan lagi untuk ke bagian home-nya. Nah, untuk bagian absensi ini kita bisa menggunakan Google Form untuk mengambil absen dari siswa-siswanya. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai absensi yang saya buat sendiri pada Google Form. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih bagian absensinya. Lalu selanjutnya tinggal pilih bagian absensinya. Kita klik. Lalu kita sisipkan. Lalu kita atur ukuran atau tempatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Supaya tidak monoton saja, kita juga bisa menambahkan tulisan seperti istilah absensi di bawah ini. Tapi ini opsional, boleh ditulis atau juga boleh tidak ditulis. Lalu tulisannya bisa kita atur, kita mau meletakkannya di mana. Seperti contoh, kita letakkan untuk bagian atasnya. Kita sesuaikan, kita atur halamannya sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk backgroundnya juga bisa kita ubah lagi. Kita pilih gambar, lalu ke bagian telusuri, kita ketik backgroundnya mau warna apa atau mau memakai background yang mana, tinggal search aja. Jika sudah selesai, lalu kita lanjut lagi ke bagian halaman, lalu kita ketik yang bagian materinya. Kita tambahkan lagi gambar,
supaya mempercantik bagian judulnya. Kita blok tulisan materinya, lalu kita salin tautan atau insert link. Kita hubungkan lagi ke bagian home supaya nanti ketika siswa mengetik langsung terhubung ke bagian home. Nah, untuk materinya ini kita bisa atur icon-icon seperti tadi lagi. Caranya sama seperti tadi, kita atur lagi, kita ubah, kita mau berapa seperti yang tertera pada layar. Kita cuma membutuhkan dua icon, yaitu untuk bagian pengertian dan bagian konsentrasi larutan. Jika teman ingin menambahkan, juga bisa tambahkan, itu opsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita atur ukuran dan tempat yang pas. Lalu kita buat keterangan untuk ikonnya, yaitu pengertian. Lalu yang kedua itu konsentrasi larutan. Bagian bawahnya bisa kita hapus atau bagian tidak kita perlukan bisa kita hapus. Lalu kita tekan tambah, lalu upload, kita pilih gambar yang sesuai dengan materi kita. Nah, karena kita membahas sifat korelatif larutan, jadi saya hanya menambahkan gambar larutan. Teman-teman juga bisa menambahkan gambar yang sesuai dengan materi yang teman-teman tampilkan pada webnya. Untuk ukuran dari gambar dan tulisannya bisa kita atur lagi sesuai dengan cara yang sama seperti yang sudah kita lakukan pada bagian sebelumnya. Kita bisa ngatur warna, ukuran font, dan jenis font yang akan kita gunakan. Lalu kita juga bisa menambahkan lagi background supaya lebih berwarna, atau polos pun juga cantik. Backgroundnya bisa kita search lagi di Google. Kita klik bagian telusuri, lalu ketik mau background seperti apa, lalu tinggal klik 2 dan nanti akan mengubah backgroundnya. Setelah pas, lalu kita atur-atur lagi supaya lebih rapi. Setelah selesai, lalu kita kembali lagi ke bagian halaman, kita klik, lalu klik yang titik 3 pada bagian materi untuk menambahkan sub halaman dari materinya. Kita klik tambahkan sub halaman. Nah, karena sub materinya terdiri dari 2 bagian, lalu kita tambahkan bagian pengertian dan konsentrasi larutan sesuai dengan icon yang kita pilih tadi. Setelah itu kita kembali lagi pada bagian materi untuk kita salin link pada bagian pengertian dan konsentrasi larutan supaya icon dan halamannya terhubung. Kita klik gambar, lalu pilih salin link lagi, kita hubungkan pada bagian pengertian, dan bagian konsentrasi larutan kita hubungkan dengan halaman konsentrasi larutan. Setelah selesai, karena kita mau mencari pengertiannya, lalu kita buka Word dengan bagian pengertian. Lalu nanti kita tinggal salin pengertiannya ke bagian webnya. Cara menyalinnya itu kita tinggal klik 2, lalu pilih bagian teks, lalu kita pastikan saja, lalu kita ukur, kita atur tulisannya itu sesuai dengan yang kita inginkan, berupa warna, bisa rata kiri kanan, atau ada bagian yang harus ditebalkan. Untuk mencari backgroundnya juga sama seperti sebelumnya, tinggal pilih gambar, lalu klik bagian telusuri dan pilih background yang mana yang kita mau dengan cara nge-search-nya. Untuk bagian konsentrasi larutan ini, kita juga bisa menambahkan lagi gambar yang sesuai dengan materinya. Nah, pada kali ini saya menambahkan gambar larutan. Untuk tulisannya,
kita bisa kembali lagi ke bagian Word-nya, lalu kita cari Word yang berisi tentang konsentrasi larutannya. Kita tinggal copy, lalu nanti kita pastikan pada bagian web. Kita bisa atur lagi tulisannya, ukuran fontnya, gambarnya, dan apakah ada bagian yang harus ditebalkan atau tidak. Untuk memaparkan materinya, kita juga bisa menambahkan gambar dengan cara klik 2, lalu pilih upload dan pilih gambar yang mau kita upload. Lalu kita atur ukuran, kita sesuaikan dengan halaman webnya. Selanjutnya untuk background, kita cari lagi background yang sesuai dengan warna atau yang kontras dengan halaman webnya. Kita bisa search lagi di Google sesuai dengan cara yang tadi. Setelah terasa pas, lalu kita kembali lagi pada bagian konsentrasinya, lalu kita insert link, lalu kita hubungkan dengan halaman materi biar halamannya ini terhubung, saling terkait. Begitupun juga dengan bagian pengertian, kita insert link atau salin link juga, lalu kita hubungkan atau kita salin linknya supaya terhubung lagi dengan bagian materi. Jika sudah, lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu video. Nah, untuk bagian video ini kita tambah lagi gambar yang mendukung. Kita klik 2, pilih upload, lalu pilih gambar untuk mendukung home base dari bagian video. Nah, jangan lupa juga kita blok lagi tulisan video, lalu kita salin link dan kita hubungkan lagi dengan home. Di sini kita tulis dulu judul dari video yang akan kita jabarkan nanti. Nah, untuk memasukkan bagian video, kita kembali lagi ke bagian sisipkan. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih bagian dari YouTube. Lalu kita klik dan kita cari materi yang mau kita tampilkan pada bagian web kita. Nah, ini karena konsentrasi larutan, lalu kita pilih video yang sesuai, lalu tinggal kita klik, lalu ketik pilih, dan nanti gambar atau videonya langsung ditampilkan di layar. Nah, untuk ukurannya ini juga bisa teman-teman atur lagi sesuai dengan keinginan. Nah, karena kita tidak mau videonya hanya satu, kita juga bisa menambahkan 2 video dengan cara yang sama. Tinggal klik bagian YouTube, lalu kita cari video yang mendukung pembelajarannya, dan kita klik lagi seperti tadi. Backgroundnya juga bisa kita ubah kembali sesuai dengan keinginan. Bisa search di Google atau kita tinggal klik yang sudah tersedia. Setelah bagian video selesai, lalu kita kembali lagi klik halaman dan kita lanjutkan dengan bagian evaluasi. Untuk evaluasi ini kita blok dulu, lalu kita insert link dan kita hubungkan lagi dengan bagian home. Nah, untuk gambarnya kita klik 2, lalu pilih upload. Lalu kita pilih gambar yang kita inginkan. Lalu kita tinggal atur bagaimana penempatan dari gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah selesai untuk bagian evaluasi ini, kita menggunakan lagi Google Form. Kita buat terlebih dahulu Google Form-nya karena saya sudah buat. Jadi kita tinggal pilih ke bagian sisipkan, lalu ketik yang bagian formulir, dan kita pilih nih bagian evaluasinya. Tinggal kita klik,
Lalu atur ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan, atau kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Kemudian juga bisa kita menambahkan tulisan berupa istilah evaluasi berikut atau istilah evaluasi di bawah ini. Ini opsional lagi, bisa ditulis, bisa juga enggak. Lalu kita atur bagaimana penempatan yang pas agar halamannya itu kelihatan rapi dan jelas untuk dilihat nantinya oleh siswa-siswa. Jangan lupa juga tambahkan lagi background yang sesuai atau yang kita inginkan. Lalu kita rapikan lagi atau sesuaikan lagi halamannya. Setelah selesai, lalu kita kembali lagi ke bagian halaman, lalu kita klik yang tujuan pembelajaran. Kemudian kita klik 2, kita pilih upload, lalu kita pilih gambar untuk tulisan next dan preview. Kita tinggal cari tulisan next, lalu kita atur bagiannya atau kita atur letaknya, lalu kita upload lagi yang untuk bagian previewnya. Kita atur lagi. Nah, untuk bagian ini kita insert link lagi. Preview kita gunakan untuk home. Next untuk kita hubungkan pada bagian absensi. Nah, ini berguna untuk ketika kita ngetik preview lalu kembali ke halaman sebelumnya. Untuk next, jika kita mengetik next nantinya kita diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, untuk bagian absensi sampai bagian evaluasi, kita juga menambahkan tulisan preview dan next ini, lalu kita insert link lagi nanti sesuai dengan yang sudah dicontohkan pada bagian tujuan pembelajaran. Kita preview dan next untuk halaman selanjutnya, preview untuk halaman sebelumnya. Kita hubungkan per halaman. Nah, untuk bagian subbab materinya kita hanya perlu menambahkan kata next untuk ke bagian konsentrasi larutan. Lalu untuk konsentrasi larutannya kita hanya tinggal menambahkan preview untuk nantinya kembali ke halaman pengertian. Jika sudah selesai menambahkan bagian preview dan nextnya, lalu kita kembali ke browser, lalu kita klik yang bagian baru, lalu teman-teman bisa cari yang namanya Pet Simulation. Nah, kita klik yang bagian yang pertama. Nah, pet ini berguna untuk teman-teman menambahkan berupa simulasi dari bagian materi teman-teman untuk mendukung penambahan materi yang akan teman-teman berikan nantinya. Nah, di sini teman-teman bisa cari bagian yang sesuai dengan materi yang teman-teman sajikan pada webnya. Nah, contohnya untuk di sini kita scroll lagi ke bawah untuk mencari materi yang sesuai dengan sifat koligatif larutan. Nah, di bagian sifat koligatif larutan itu kan ada yang namanya molaritas. Nah, jadi kita klik saja ya bagian molaritas. Nah, di bagian ini kita lalu ketik ke bagian embed. Nah, bagian itu tinggal kita klik. Nah, lalu itu ada berupa kode codingan, lalu kita tinggal copy aja atau kita tinggal Ctrl A saja. Lalu kita copy. Nah, setelah selesai di copy, lalu kita kembali ke halaman
web Google Site-nya, lalu kita pilih bagian sisipkan, lalu pilih sematkan dan sematkan kode. Lalu kita tinggal paste kode yang sudah kita salin dari pad simulasi tadi, lalu klik berikutnya. Nah, di sini ada berupa preview dari padnya. Nah, setelah itu tinggal kita klik sisipkan. Nah, akan muncul bagian dari pad simulasinya. Nah, ini adalah simulasi dari molaritas yang bisa dimainkan atau dicoba nanti oleh para siswa. Nah, kita atur dulu tempatnya. Kita atur tempat dan ukuran yang pas. Nah, setelah sekiranya selesai, lalu kita kembali lagi ke bagian halaman. Lalu kita tinggal cek satu persatu halaman yang sudah kita buat tadi. Apakah ada yang kurang atau ada yang kurang rapi, kita tinggal perbaiki. Kita tinggal cek per halamannya. Setelah selesai dicek, lalu kita tinggal klik publikasikan. Nah, di sini kita bisa memberikan nama apa saja pada web kita. Contohnya itu seperti sifat koligatif larutan. Nah, karena sudah ada, kita tinggal tambahkan aja nih kata yang lainnya seperti kelompok 1. Nah, pemberian nama ini supaya nanti kita mudah mencarinya di Google, karena web ini bisa langsung terhubung dengan Google. Nah, setelah selesai dan terverifikasi, kita langsung bisa publikasikan. Kita tinggal klik mempublikasikan. Nah, jadi web kita ini sudah selesai. Nah, nanti kita tinggal klik yang salin link atau tautan. Nah, nanti link atau tautan itu nanti kita bagikan ke grup kelas supaya murid-murid bisa mengaksesnya. Nah, seperti ini contoh dari hasil yang sudah kita buat.
Demikianlah web yang sudah kita buat dan kita sudah bisa menggunakannya sebagai media pembelajaran.